kasusnya apa sih sebenarnya keluhan yang lagi dihadapin sama dia gitu. Oke. Kalau misalkan dia ada di kita tuh di Jaksa Pengacara Negara itu dia kadang-kadang di Halo JPN. Nah kebetulan kita punya program Halo JPN itu. Di sana masyarakat bisa bertanya, terus juga bisa meminta pertimbangan di kita atau Masalahnya apa? Percintaan Bu Jaksa. Ya, kalau itu pribadi memang. Cuman lebih sebenarnya kalau untuk saksi perkara pidana sebenarnya nggak perlu takut. Sebenarnya itu kan pekerjaan mulia sebenarnya kan, membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus yang memang karena saksi dipanggil menjadi saksi berarti kan apa yang dia ketahui, apa yang dia kuasai gitu ya. Lakukan atau dilihat, didengar begitu sih kalau menurut di undang-undangnya ya. Seperti tadi nih informasi yang kita sampaikan bahwa hari ini kita spesial banget karena di studio lagi ada tamu yang spesial. Dari mana Bang Takur? Ini dari Kejaksaan Tangerang. Kejaksaan Tangerang. Iya, Kejari. Ya, ada duo diva kita di sini. Ada duo diva siapa nih tuh? Ada diva itu berarti Kak Dina. Kak Dina Kristina Sitepu SHMH. Dan Va-nya itu Eva. Bu Eva Nur Aryati SHMH. Halo, selamat pagi. Coba disapa dulu. Selamat pagi teman Tangerang. Wah. Selamat pagi. Kak Dina yang mana? Halo Kak Dina. Halo, aku Dina. Iya, Kak Eva. Halo, aku Eva. Nah, ini disclaimer juga buat teman Tangerang ya. Tadi pas kita sebelum on air mau nanya juga sama Kak Dina sama Kak Eva mau dipanggil apa? Dipanggilnya Kak. Ya. Takutnya saya diprotes. Bang Takur sok kenal, sok akrab gitu ntar. Enggak apa-apa. Kan Kak Takur sama Kak Sandi. Biar lebih akrab ya. Kak Dinda dan Kak Eva, terima kasih sudah mampir di Star Radio program pagi. Mudah-mudahan ceria di hari ini, bisa memberikan informasi, bisa berbagi informasi atau berbagi donasi kepada saya. Jangan. Kita pun juga butuh ya donasi. Pejuang rupiah juga ini. Pejuang rupiah, pejuang nafkah lah kalau saya ya, tulang punggung. Kalau Sandi kan masih tulang kering ya. Kalau kepentok meja tuh sakit tuh. Gimana perjalanannya Ibu Kakak ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah cukup lancar. Lancar ya. Iya, apalagi rumah saya cuma deket dari kantor. Dekat dari kantor? Iya. Oh. Kantor di mana sih? Kantor Di mana di lokasinya yang di kejaksaannya? di Sukasari. Sukasari. Di Kompleks Pengayoman. Oh, di sana. Iya tuh, komplek terkenal banget di situ ya. Kak Dina di mana rumahnya? Saya di daerah Ciledug. Oh, daerah Ciledug. Oke, Puri saya. Beta. Iya, maksudnya iya. Beta kan saya. Iya, benar. Betul. Beta kan saya, betul. Dan Kak Eva ini juga dulunya kita ngobrol-ngobrol sih sebelum on air tuh dari Bali ya. Iya betul. Oke, dari Bali dan Badung. Hah? Dari Badung. Badung. Oke, dari Badung, makanya kalau guru lagi ngajar harus Gak boleh Badung. Iya, betul sekali. Itu nama daerah Badung. Oke teman Tangerang, pokoknya nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama duo diva ini, Kak Dina dan Kak Eva, mengenai apa? Mengenal lebih dekat Jaksa Pengacara Negara. Nah, buat teman Tangerang yang ingin bertanya langsung aja WhatsApp di Star Radio di 0812 111 1073. Number one radio station in Tangerang. Bangga jadi warga Tangerang. Bagian with Miss Yaki Dan Takur SH. SH apa tuh? Sarjana humor. Masih bersama duo diva, yaitu ada Kak Dina Kristina dan Kak Eva dari Kejaksaan Kejari Tangerang ya. Betul ya. Ya, ini dari Kak Dina dulu boleh ya. Kak Dina asli Medan ya. Betul. Kak Eva asli Solo. Iya, betul. Nah, ini yang menarik. Sebelum kita masuk ke dalam yang lebih inti lagi tentang kejaksaan. Biasanya kalau orang itu ada di wilayah hukum, ranah hukum atau sebagai penegak hukum tuh banyak juga mostly ya di daerah Medan. Nah, ini dari Solo Kak Eva. Iya. Bagaimana story dan historinya nih? Kok bisa gitu? Sebenarnya sih kalau dari Solo sendiri ya, Solo kan masuk orang suku Jawa. Nah suku Jawa ini sama sebenarnya sama suku Medan. Nah orang Solo tuh bisa survive, dia mau penempatan dimanapun.
Oke. Nah itu tetap bisa lah bertahan hidup lah. Fleksibel ya. Iya. Lentur ya. Makanya kayak saya nih sama Kak Dina, ini kan kita jaksa ya. Jaksa kan kita di awal udah tanda tangan nih penempatan di seluruh Indonesia. Nah dari situ kan kita udah tahu konsekuensinya. Kita pasti ada yang di ujung mana tuh, pulau mana ya Kak? Yang di Sumatera lah intinya. Oke. Nah, saya sendiri pun juga pernah di Kalimantan seperti Oh, di Kalimantan. Iya. Kalimantan mana, Kak Iva? Kalimantan Tengah. Oh, di tengah. Oke. Jadi gini ya, walaupun orang Jawa terkenalnya halus, lembut, Halus, Iya, lembut. iya, tapi kita pun juga bisa survive. Tegas lah Tegas ya. dan bisa Tegas menegakkan lah, hukum ya. apalagi seorang jaksa kan. Kita nggak tahu nih di Medan daerah lain lah seperti apa. Gitu, cuman kan kita tetap bisa lah di situ, walaupun kita lemah lembut, nah tapi tetap kita bisa lah di penempatan dimanapun. Oke, berarti memang pendidikannya juga 4 tahun, 5 tahun untuk pendidikannya. Kalau pendidikan jaksa sih kita cuma 4 bulan. 4 bulan, Cuman kan oke. kita harus syaratnya kan lulusan hukum. Iya, betul. lulusan hukum, FH. FH. Iya, FH, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya, Oke. Kenapa pada curiga ya kalau saya nanya ya? Saya nanya beneran loh. Tapi pikirnya curiga aja sama saya. Astagfirullah. Oke, di FH. Oke, lanjut. Terus mempelajari itu semua pidana, perdata. Ya, biasanya sih kita di Fakultas Hukum ada yang namanya pidana. Jurusannya ada yang pidana, Betul. ada yang perdata, ada juga humas. Nah kebetulan di tempat saya tuh ada semua. Nah di situ kita pelajarin lah semuanya. Jadi nggak cuman orang nih taunya apa sih pidana gitu Iya. kan. Orang taunya di pengadilan pidana. Padahal selain pidana ada loh namanya perdata. Betul. Nah kayak kita ini di kejaksaan kita juga ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Makanya kita namanya jaksa pengacara negara. Oke, gitu. jaksa pengacara. negara. Jadi Kak Dina, pidana dan juga perdata boleh nggak sih? Kadang saya juga bingung tuh ketika misalnya ada juga masyarakat yang ingin melaporkan kasusnya dia. Ini masuknya pidana atau perdata atau voucher? Voucher pulsa ya. Iya, maksudnya tuh biar tahu juga nih masyarakat ini masuknya pidana atau perdata nih. Tergantung. Nah, tergantung dia biasanya kasusnya apa sih sebenarnya, keluhan yang lagi dihadapin sama dia gitu. Oke. Kalau misalkan dia ada di kita tuh di Jaksa Pengacara Negara itu dia kadang-kadang di Halo JPN. Nah, kebetulan kita Iya. punya program Halo JPN itu. Oke. Di sana masyarakat bisa bertanya. Oke. Terus juga bisa meminta pertimbangan di kita atau bagaimana sih pendapat kita terkait satu permasalahan dihadapi. Nah biasanya itu rata-rata kadang-kadang ada yang masalah pertanahan. Nah itu kan ditanyakanlah kepada jaksa pengacara negara karena kebetulan di bidang perdata. Jadi yang ditanyakan tuh seputar perdata, masalah pribadi, bukan pribadi. Ya, Takutnya masalahnya apa? Percintaan tuh jaksa. Ya, kalau itu pribadi memang. Iya. Cuma lebih ke kayak ranah perdata di misalnya pertanahan, Oke. waris gitu-gitu. Terus kemudian tentang apalagi ya pernikahan, perikatan, perjanjian gitu. Ada mohon prestasi begitu sih biasanya. Nah, saya sebagai orang awam misalnya let's say perdata pidana. Ketika ingin memberikan sebuah informasi atau keluhan tentang hukum, terkait hukum, perdata itu berdasarkan data, pidana berdasarkan dana atau gimana? Ya, salah ya. Salah kalau begitu. Yang Ya, benar kalau- boleh dilurusin tuh. Kalau pidana itu misalnya dia kayak dia mengalami jadi korban pencurian misalnya, itu ke ranah pidana. Nah, itu lapornya ke Pak Polisi biasanya. Oke. Nanti baru dari polisi dilakukan penyelidikan, penyidikan, terus kemudian jadi berkas, barulah nanti berkasnya dikirim ke kejaksaan. Oke. Baru nanti dari situ di kejaksaan diteliti dulu nih berkasnya seperti apa, apakah sudah lengkap memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terus juga di undang-undang lain ya, misalnya yang ada ancaman pidananya, masuk nggak unsurnya. Kalau misalkan masuk berarti ntar berkasnya terpenuhi unsurnya di P21 biasanya kan gitu ya kalau betul, yang iya, bahasa-bahasa betul. awamnya kan ya. Betul. Gitu. Terus kemudian di P21 nah nanti dikirim surat ke penyidik polisi, nanti tahap 2 selanjutnya nanti sampai ke persidangan di pengadilan. Oke. Seperti itu. Cuman kalau perdata
dia masyarakat melaporkan melalui Halo JPN tadi, atau kadang-kadang kita juga punya pelayanan hukum ya Bu Eva ya, ke masyarakat, nanti bisa datang ke kantor menyampaikan keluhan apa saja. Kalau memang masih dalam ranah perdata, tidak seputar percintaannya dia dengan pasangannya ya, kita bisa bantu untuk memberikan solusi bagaimana pandangan hukumnya dari sisi hukumnya. Aku mau tanya nih, untuk jadi seorang jaksa, people pleaser itu bisa gak sih untuk orang yang people pleaser jadi seorang jaksa? Bentar, maksudnya saya kok mati ya mic gue ya? Kagak. Iya mati cuy. Coba. Enggak, ngomongnya halus banget aku. Halus banget Sandi. Iya. People pleaser bisa gak untuk jadi seorang jaksa? People pleaser, Iya. sebenarnya dituntut sebuah ketegasan, tapi tetap selayaknya orang biasa aja, humanis sih, iya, profesional, nggak juga terus tegas menjadi kasar, tapi tidak juga people pleaser yang semuanya iya oke, mengiyakan, nggak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang people pleaser banget juga nggak boleh, dibilang tegas tapi menuju kasar juga nggak bisa sih. Ya yang penting pas ininya porsinya ya. Harus pas. Porsinya. Di mana kita berpijak, di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Gitu. Berarti ada edukasinya nanti, ada Betul. pelatihannya. Iya, biasa di pendidikan jaksa, tapi biasanya kan semakin banyak kita menangani kasus, banyak baca buku dari mana aja sumbernya, kan namanya juga ilmu dicari di mana aja, pasti bisa kok gitu. Soalnya kan aku people pleaser orangnya. Oh gitu. Terus tertarik ini sama dunia circle-nya jaksa Kirain nih. tertarik pada apa. Lu apa katanya people pleaser? Iya. Lu itu people please welcome. Seperti keset. Keset dong. People pleaser. Emang apa sih Gur? Gak boleh apa people pleaser? Iya jadi? boleh boleh aja. Tadi kan aku mau tanya terkait Halo JPN gitu kan, programnya dari jaksa. Boleh didetailin gak sih ini apa sih Halo JPN itu? Jadi Halo JPN itu adalah program dari kita, dari Jamdatun. Jamdatun itu apa? Jaksa Agung Muda. Oke. Jaksa Agung Di Muda. Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung. Pimpinannya namanya Pak Jamdatun. Cuman kan kita mengerucut lagi jadi di Kejati dan juga di Kejari dan juga cabang Kejaksaan Negeri. Nah, di sini sendiri kan kita Kejari Tangerang Kota. Ya, itu nanti masyarakat bisa aja misal nih kalau punya masalah hukum, mau berkonsultasi tentang hukum atau apapun lah di situ. Nah, mungkin masyarakat nggak punya waktu nih datang langsung ke kantor kita, datang langsung ke MPP. Nah, bisa langsung diakses, alamatnya www.jpn.kejaksaan.go.id. Oke. Tadi MPP itu apa, KF? MPP itu Mall Pelayanan Publik. Oke. Nah, jadi Oh, selain iya, kita iya, di kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, kita juga ada pelayanan di MPP. Nah, itu setiap hari ada, setiap jam 8 sampai jam 3 sore. Sama seperti di kantor. Jadi masyarakat cukup bawa aja kartu identitas, bisa berupa KTP, bisa paspor, bisa KK atau SIM atau dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ tulis aja. Misalnya di Halo JPN atau di MPP nih. Nah, itu tulis aja nanti. Ini saya jelasin yang Halo JPN aja ya. Iya, betul. Masyarakat bisa langsung klik aja www.halojpn.kejaksaan.go.id. Nah, di situ nanti bisa langsung login. Ada di situ menu login, tinggal masukin email. Email terus lalu selanjutnya nanti mungkin minta identitas diri, verifikasi itu ya. Verifikasi identitas, nanti untuk password dan lain sebagainya dikirim email. Nah, nanti langsung klik aja di situ, pilih aja Kejaksaan Tinggi Banten, lalu Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Nah, baru di situ ada kolom di situ tulis aja keluh kesahnya, keluh kesahnya apa yang mau dikonsultasikan, apa yang mau dipertanyakan, tapi seputar hukum ya, jangan curhat masalah pribadi. Temen saya juga Sandi nih bikin MPP ya. Apa tuh? Majelis Penyayang Perempuan. Harus, kalau perempuan kan memang harus betul, harus disayang, dilindungi, betul. diayomi. Makanya kita di sini diteman perempuan-perempuan juga. Ada siapa aja sih Kak Dida dan Kak Eva nih? Iya, di sini ada Kak Mei sama Kak Gemala. Kita buat teman-teman. Halo.
Semangat. Kok nyolek-nyolek saya ya? Ngeliat nggak tadi Kak Dina Kak Eva? Iya. Kenapa sih? Iya, saya Enggak apa-apa. Udah disiapin tisu juga kok. Oh, iya. Kalau yang itu nggak bisa ke Halo JPN loh tapi. Oh iya itu Oh, nggak harusnya bisa. kemana Bu? Halo bapaknya. Hubungin orang tuanya kalau itu. Ngapain urusan pribadi ke JPN? Ngerepotin aja. Teman Tangerang jangan kemana, abis ini kita akan bakal seru-seru lagi ya. By the way sudah ada teman Tangerang nih yang sudah standby di layanan telepon. Coba kita sapa dulu ya. Halo Iya. selamat pagi. Pagi. Pagi, halo. Dengan siapa? Halo, halo. Iya, dengan Meta di Bintaro. Oh, Meta. Meta. Ya, Metaverse atau Bukan. Bukan. Meta aja. Kakak Meta. Meta Ads. Iya. Diterusin. Ya di sini sudah ada kami memanggilnya Kak Dina dan Kak Eva, duo diva di sini dari Kejari Kota Tangerang. Apa yang mau ditanyain dari Kak Dira? Kak F. Kak Eva, Kak Meta. Meta. Oh, iya. Meta. Kak Meta, iya benar. Silakan. Oke. Aku tuh pengen tanya ya, kan kita kan awam banget nih. Kadang-kadang orang tuh takut sama proses hukum ya. Jadi kalau menurut Ibu, gimana caranya supaya kita sebagai masyarakat tuh bisa lebih sadar hukum tapi tetap tenang gitu. Oh jadi Jadi biar nggak takut untuk kayak oh kalau hukum nih pasti di penjara gitu kan ya. Pasti ujung-ujungnya tuh selalu seperti itu. Tapi gimana caranya supaya kita tetap sadar hukum juga, mau belajar tentang hukum juga, terus kita menghadapinya tuh tapi bisa tetap tenang gitu supaya kita tahu alurnya tuh kemana gitu. boleh silakan Kak Dina atau Kak Eva atau Kak Mei. Iya. Sebenarnya tadi Kak Meta udah sedikit menjawab ya pertanyaannya. Gimana caranya? Kita punya slogan ya, namanya kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, Oke, jadi- kenal hukum. betul. Jadi belajar hukum. Sekarang kan kalau undang-undang kan Maya sifatnya terbuka. Oke. Bisa diakses dari mana aja gitu. Jadinya jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Itu sebenarnya kan ya. Jadi kita bisa tahu nih apa yang boleh atau yang tidak boleh. Do gitu. and don't-nya ya. Iya, do and don'ts-nya harus tahu gitu. Jadinya kita nggak juga terserempet kasus hukum. Jadi harus tahu dulu ini sebenarnya boleh apa enggak. Kalau misalnya kita melangkah seperti ini atau mengambil keputusan seperti ini, salah enggak ya gitu. Semuanya kan sekarang udah gampang diakses ya di Google, tentunya dengan sumber-sumber yang terpercaya. Betul. Gitu. Jangan comot dari sembarang sumber kan ya. Gitu. Jadinya banyak belajar tentang hukum. Terus kemudian dijauhi hukumannya. Apa yang dilanggar jangan dilakukan. Oke. Gitu. Kalau tidak tahu mungkin bisa bertanya. Seperti tadi kalau misalkan terkait tentang masalah hukum bisa ditanya di Halo JPN. Terus kemudian datang ke kantor. Terus pasti dilayani dengan baik. Terus kemudian bisa juga di Instagram kita tuh ada juga program-program di situ, bisa ditanya apa yang mau ditanyakan, bisa disampaikan seperti Instagramnya itu. apa Kak Dina kalau boleh tahu? Kejari Kota Tangerang. Kejari. Kejari Kota Tangerang. Kejari.Kota Tangerang. Oke. Kota Tangerang. Oke. Siap. Gimana Kakak Meta? Oke. Oke, thank you banget. Semoga kita bisa tetap sadar hukum ya. Betul. Sukses selalu. Terima kasih Kakak Meta. Thank you Star Radio. Thank you. Nah, aku mau tanya nih, penasaran ya. Kalau misalkan dalam kasus seperti apa sih ini jaksa pengacara negara biasanya turun langsung menangani perkara? Dalam kasus Seperti apa Seperti yang biasanya? tergantung tadi saya bilang kan ya, kasusnya seperti apa. Kita kalau di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, di kejaksaannya pada umumnya itu kan memang Halo JPN, kita terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kalau terkait masalah pidana bisa dilapor ke polisi, nanti juga bisa bersidang dengan jaksanya masing-masing, begitu ya Kak Eva ya. Terus kemudian kita juga ada tuh edukasi atau pelayanan hukum ke masyarakat. Kita mengenalkan bagaimana sih hukum itu gitu kan, hukum perdata, hukum pidana, apa aja sih sebenarnya bisa ditanyakan di situ, kita bisa bantu permasalahannya selama berkaitan dengan hukum. Oke, Seperti dan itu. ada juga nih flow-nya ya. Penyidikan dulu Kak, penyelidikan, terus terdakwa, tersangka itu seperti apa prosesnya? Kak Dina atau Kak Eva?
Kalau untuk lidik itu lebih ke pidana. Nah, dari kita perdata, biasanya kita mewakili dari lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN ataupun BUMD. Oke. Jadi kita lebih ke pemerintah, ke negara. Nah, di situ kita berdasarkan permintaan. Jadi ada namanya surat kuasa khusus yang dikhususkan untuk kita untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Oke. Nah, untuk bertindak untuk dan atas nama baik itu negara, pemerintah, BUMN ataupun BUMD. Oke. Ini ada penelpon lagi yang masuk? Ada coba. Jadi sekaligus juga ada beberapa orang yang memang takut menjadi saksi juga ketika memang dia menjadi saksi. Takutnya kayak saksi nikah, saya nggak mau ah. Takut jadi saksi jadi tersangka. Takutnya nggak dapat sarapan gitu. Iya, kalau di ranah hukum menjadi saksi biar dia tidak menjadi tersangka gitu seperti apa? Kadin yang harus dilakukan do and don't-nya itu tuh. Menjadi saksi sebenarnya kalau untuk saksi perkara pidana sebenarnya nggak perlu takut. Sebenarnya itu kan pekerjaan mulia sebenarnya kan, membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus yang memang karena saksi dipanggil menjadi saksi berarti kan apa yang dia ketahui, apa yang dia Kuasai gitu ya. lakukan Oke. atau Dilihat, didengar Oke. begitu sih kalau menurut di undang-undangnya ya. Oke. Jadi nggak perlu takut, itu bisa membantu proses persidangan sebenarnya. Agar lebih lancar gitu ya. Betul. Tapi kalau saksi itu beberapa kali nggak datang memperlambat juga dong. Memperlambat, tentunya kita kan panggilan resmi sampai 3 kali, kalau enggak terpaksa kita jemput kalau memang dalam satu untuk pembuktian suatu perkara itu memang membutuhkan keterangan dari si saksi tersebut. Oke. 3 kali dipanggil dijemput langsung. Iya. Kalau gitu mendingan dijemput. Oh gitu ya. Iya. Kenapa, Bang? Ya kan ongkos lagi kau sendiri. Bener juga ya. Dan sudah ada teman Tangerang yang menelpon kita lagi ingin bertanya-tanya nih. Coba kita sapa dulu. Boleh. Halo. Selamat pagi, dari mana? Siapa? Kebutuhannya apa? Dari Eza dari Tangsel, pengen nanya Mas. Pengen nanya kok kayak butuh sumbangan ya. Maksudnya lemes banget gitu. Iya, pengen nanya kayak pengen makan hampir sama loh intonasinya. Ini abis kena macet jadi agak lemas. Oh, nggak apa-apa kena macet daripada kena kasus hukum. Iya, jangan amit-amit. Pertanyaannya. Ya, silakan mau ditanyain apa? Ini saya nanya, kalau ingin masuk jaksa itu lebih baik di perdata atau pidana ya? Menjadi jaksa. Menjadi jaksa. Iya. Pengen masuk jaksa. Maaf, jangan bohong. Kenapa buang ingus di radio ya? Astagfirullah. Kak Dina sama Kak Eva sampai ketawa. Ya maksud Silakan Kak. Silakan Kak. Dengan siapa tadi? Kak Eja ya? Kak Eza. Iya. Kak Eza mau masuk jaksa atau mau masuk kejaksaannya? Karena kalau mau jadi jaksa yang penting dia lulusan fakultas hukum gitu. Mau perdata atau pidana nggak ada masalah sebenarnya begitu. Tapi kalau mau masuk kejaksaan, di kejaksaan sebenarnya nggak hanya lulusan dari fakultas hukum aja. Banyak lulusan lain yang dibutuhkan. Seperti kalau Kak Mei ini kan bukan dari fakultas hukum tapi dari komputer. Oke, bisa oke komputer. Kalau Kak Gemala dari Ekonomi. Iya. Oh, berarti komputer dan ekonomi bisa jadi satu tuh. Jadinya apa? Servis komputer. Ya kan ada nilai ekonominya juga. Betul. Oh, berarti kalau ingin jadi jaksanya itu kalau saat kuliah konsentrasinya bisa, misalkan konsentrasi saat kuliahnya itu perdata, berarti untuk jadi jaksa tetap masih bisa kan ya, tapi nanti pas jadi jaksanya ya bisa belajar di pidananya juga gitu ya? Bisa. Mau perdata mau pidana bisa menjadi jaksa. Yang penting syaratnya harus dari fakultas hukum gitu. Betul. Keinginannya Mas Eza ini bagus. Tapi SKS masih 20 ya? Masih jauh. Ya, tapi nggak apa-apa, optimis kan Optimis, ya. betul. Optimis ya, optimis. Betul. Mas, yang penting jaga kesehatan, Mas. Betul. jaga kesehatan. Betul gitu ya Mas Eza, gimana? Kenapa mohon maaf putus-putus? Kenapa? Gimana? Udah terjawab pertanyaannya?
Terjawab sih udah tadi. Kok sih Kok kayaknya sih? Iya. Lagian putus-putus emang minyak. Emang minyak putus. Ada yang putus-putus minyak apa tuh? Minyak angin. Iya, kutus-kutus. Putus-putus. Udah ganti nama. Oke. Oke, thank you Eja. Thank you, Ja. Thank you. By the way kita mau main mitos atau fakta nih sama duo diva Kak Dina dan Kak Eva dari Kejari Tangerang. Coba ya. Ini ada mitos atau fakta nih ya. Apakah semua jaksa kerjanya cuma sidang aja? Pasti mitos. Mitos. Iya. Mitos, berarti dunianya nggak cuma sidang aja. Ya kan ada jam makan juga, San. Iya tahu itu. Ada jam istirahat. Biar coba Kakak Dina yang coba jelasin. Kenapa mitos? Mitos karena jaksa itu sebenarnya kerjanya bukan sidang melulu. Kita ada penelitian berkas, ya apalagi Oke. kalau di JPN di bidang perdata dan tata usaha negara, selain untuk perkara yang masalah litigasi, kita juga ada non litigasinya ya Kak Eva ya. Ada bantuan hukum misalnya, terus kemudian kita juga ada bisa jadi negosiator juga. Wih. Gitu. Kita juga bisa Mediator. betul konsiliator. mediator, betul mendampingi misalnya pemerintah BUMN atau BUMD gitu untuk pendampingan hukum seperti itu sih, nggak cuman sidang melulu gitu. Oke, Mita yang kedua. Mitos. Iya, mitos dan fakta. Mita. Singkatan Tapi dari boleh mana? juga ya. Mita. Jago bener ya bikin singkatan. Jago banget. Mitos atau fakta? Lulusan hukum pasti bisa langsung jadi jaksa. Mitos. Mitos lah, San. Mitos juga. Ya kan bisa jadi dia habis lulus nganggur dulu. Belum diterima kan Atau gitu. di corporate dulu ya. Betul. Iya. Mitos ya. Oke. Terus mitos atau fakta? Kejaksaan cuma ngurus kasus korupsi. Mitos. Ada kasus apa aja? Rumah Selain tangga, itu. rumah tangga. Nggak cuman korupsi sih, kita ada namanya, kalau korupsi kan maksudnya pidana khusus. Nah, kita kan Bidang ada yang pidana namanya kita ada namanya pidana umum. Nah, pidana umum tuh biasanya kayak pencurian, narkotika, penipuan, penggelapan. Jadi kita nggak cuman korupsi aja. Nah, kita pun di Datun pun juga punya kita menangani permasalahan perdata dan hubungannya itu dengan instansi pemerintah gitu. Oke. Yang keempat, San. Mitos atau fakta? Jadi jaksa harus hafal semua undang-undang. Nah, Sebenarnya fakta. Fakta. Ya, Fakta. Fakta sih, fakta. Cuman kalau hafal, sedangkan kalau kita ujian aja kan nggak boleh menghafal ya. Betul. Kita harus Paham. mengerti dan memahami. Betul. Ya, Itu itu sebenarnya kuncinya yang ya. penting. Benar. Betul. Apalagi kalau kita ngundang pernikahan. Ya harus paham juga orang yang kita undang gitu Betul. maksudnya. Apalagi kalau mau menikah kan harus paham. sama Betul. orang yang Kalau Paham pasangan masing-masing. betul. Oke. Takutnya kena pasal KDRT. Iya. Kita nggak paham. kalau kita memahami undang-undang kan ada bukunya gitu kan. Tapi kalau memahami pasangan emang ada bukunya, ada panduannya. Ada panduannya. Apa? Ada ke KUA dikasih panduannya. Betul. Sekali Iya. sakinah jangan lupa. Betul. Sebelum kita ke KUA tuh pasti di briefing kita. Harus di briefing. Tepuk sakinah Nggak ya juga. kan. Ada di situ rukun menikahnya ya Betul, Kak Dina, Kak dikasih Eva. tahu. Kenapa studionya jadi gerai ya saat ini? Kenapa ya? Memang begitu kalau energi percintaannya keluar tuh memang suka. Mitos atau fakta kalau dipanggil kejaksaan pasti langsung masuk penjara. Mitos. Mitos. Nah kalau itu bukan mitos lagi, hoax itu mah. Udah hoax ya. Iya. Terakhir ya, mitos atau fakta hukum cuma penting buat orang yang punya masalah. Mitos sih. Mitos ya. Berarti hukum cuma juga bisa buat orang yang pengen belajar Ya, gitu kayak betul. penting buat yang belajar dan sebagainya ya. Betul. Dan itu ya. Yang penting adalah Kak Mei. Enggak, Yang ini penting urusan adalah Kak Mei ya. bukan di sini kan yang on mic ini kan Kak Dina sama Kak Eva. Berhubung memang masih bulan Mei sih mungkin. Oh Iya maksudnya itu. Kamu lahirnya bulan ini kan? Iya kan? Tahu nggak itu namanya Mei Habis itu? ulang tahun. Habis ulang Habis tahun. ulang tahun. Kak Mei ini sebenarnya nama singkatan. Oh singkatannya. Ada panjangannya. Ada apa? lagi. Mei Ada, nikahlah iya, ada denganku. Oh, iya. By the way, dari Kak Dina sama Kak Eva kira-kira ada closing statement nggak? Dari Ya enggak, jangan dikira-kira. Udah pasti ada Kak Dina sama Kak Eva mah. Kak Dina sih pasti udah ada pantun. Ada Aduh pantun. Teman-teman harus siap-siap ngomong cakep ya.
Oke. Sebelum pantun kita juga mau ngingetin ya, Oke. yang tadi kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Betul. Sama jangan lupa follow IG kita. Boleh. Betul. Di kejari.kota Tangerang. Jangan lupa ya. Follow dan IG-nya yaitu ya. Apa? Jangan nanya Instagram IG-nya siapa? pribadi. Ini Ada Sani kok di situ, tinggal cari aja Mei. Dibaca lagi. terus Kaifa terus. Aduh. Ini biarin lagi bisik-bisik. Lu duluan yang pantun, lu duluan nih. Biarin aja. Kita bikin pucet kejaksaan sekarang di pagi hari ini. Biasanya orang-orang nih yang pucet nih kalau masuk kejaksaan. Sekarang gantian Nah, ya. gantian kita bikin pucet nih. Ini ada pantun. Boleh. Wow, sangat ditunggu-tunggu. Jalan ke taman sambil tersenyum. Cakep. Lihat burung hinggap di batu. Cakep. Anda punya masalah hukum? Kami JPN siap membantu. Lagi? Cukup. Udah cukup. Oke. Nah, teman Tangerang jangan lupa untuk follow ya Instagramnya di mana @kejari Kejari.kota Tangerang. Nah, Tangerang. ada pantun juga nih. Silakan. Kalau Cakep. belum. Belum. Ini belum nih. Kalau kita melihat matanya belok. Cakep. Ada orang mata belok tapi gagu. Cakep. Mau nanya sama Kak Mei kalau jomblo, ini Sandi masih menunggu. Saya Sandi Aki pamit. Thank you very much ya Kak Jaksa. Terima kasih. Terima kasih.